Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah li fadilati Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fa ikmalan lima taqaddam, menyambung kembali apa yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir, yaitu tentang jama'atut tabligh, yang mana kemarin belum terselesaikan ucapan atau jawaban dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya, di halaman 34. Kata beliau, alhamdulillah Allahu aghnana an ittiba'i fulan wa alan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mencukupkan kita, yaitu dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak perlu mengikuti pendapatnya fulan dan fulan. Fa'indana tariqu ahli sunnati wal jamaah nalzamuhu. Maka kita memiliki jalan yang jelas, memiliki agama yang terang benderang, yaitu jalannya ahlus sunnah wal jamaah yang kita berkomitmen di atasnya. Wala alaina min jama'ati tablighin aw ghairi tablighin. Dan gak butuh kita dengan jalannya jamaah tabligh atau yang bukan tabligh. Gak butuh dengan jalan itu semua, karena kita sudah punya jalan yang terang benderang ahlus sunnah wal jamaah. Hadza lasna bihajatin ilaihi. Maka jalannya jamaah tabligh, metodenya jamaah tabligh, dan juga ahli bid'ah yang lain, maka kita enggak butuh dengan metode-metode mereka. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah selain kebenaran kecuali pasti kesesatan. Artinya selain ahlus sunnah, maka dia pasti ahlul bid'ah yang menyimpang. Amma haqiqatuhum faqad kutiba anhum kitabatun katsirah. Adapun tentang hakikat jamaah tabligh, maka sungguh telah banyak ditulis kitab-kitab yang membicarakan, membongkar kedok-kedok mereka. Itla'u 'alaiha ta'rifu. Maka bacalah kitab-kitab tersebut. Telaah kitab-kitab itu, kau akan mengetahui hakikat dari jamaah tabligh. Walladzina katabu anhum mimman dhahabu ma'ahum. Dan kebanyakan yang menulis tentang jamaah tabligh ini adalah mantan jamaah tabligh sendiri yang pernah khuruj bersama mereka. Wasafaru ma'ahum, pernah safar bersama mereka. Wa khalatuhum, pernah bergaul dengan mereka. Wa katabu anhum an ma'rifatin wa an bayyinatin. Mereka semua menulis tentang fakta-fakta hakikat jamaah tabligh di atas ilmu dan di atas bukti yang jelas. Ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-12, kata penanya, hal hadhil jama'at tadkhulu fil ithnataini wa sab'ina firqatil halika. Apakah kelompok-kelompok yang ada di luar Ahlus Sunnah, mereka itu masuk ke dalam 72 firqah yang binasa? Yang dimaksud 72 di sini diambil dari hadis Nabi SAW dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, wasataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Para sahabat mengatakan, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, al-jamaah. Wa fi riwayah, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, maka muncul istilah 72 ini dari situ. Maka jawabannya, na'am, iya. Semua kelompok-kelompok tersebut yang di luar Ahlus Sunnah masuk dalam keumuman 72 yang menyimpang. Kullu man khalafa ahlas sunnati wal jamaah mimman yantasibu ilal islami. Semua yang menyelisihi Ahlus Sunnah, yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal jamaah dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Menyelisihi dalam perkara apa? Fid dakwah. Dalam masalah dakwah, metode dalam berdakwah, konten yang ditekankan dalam berdakwah. Kalau Ahlus Sunnah itu apa konten utamanya dalam dakwahnya itu? At-tauhid wal aqidah. Seperti yang kita sampaikan, pernah kita sampaikan, itu nutrisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanan sehari-harinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ngaji tauhid, belajar akidah, ya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah. Itu yang dititik beratkan, meskipun tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang lain dalam agama. Masalah rumah tangga, masalah fikih, masalah akhlak, semua disampaikan dalam masalah agama. Tapi tetap ada skala prioritas. Nah, barang siapa yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah dakwah ini, yaitu dengan dia mengesampingkan dakwah tauhid. Sebagaimana kelakuan orang-orang Harokah, belum saatnya kita berbicara tentang tauhid, mengingkari kesyirikan. Belum saatnya kita berbicara tentang sunnah, berbicara tentang al-firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang, membongkar kesesatan-kesesatan mereka. Belum saatnya. Sekarang ini perlu kita untuk menyatukan kaum muslimin. Ya, perlu untuk menyatukan umat. Segala hal yang bisa membuat umat terpecah belah, itu disingkirkan dulu lah. Ya, fokus utamanya adalah umat bersatu supaya umat bisa meraih kejayaan, bisa meraih kemenangan. Apa yang dimaksud kejayaan dan kemenangan di sini? Pemilu. Itu yang dimaksud. Ya, nanti tahun-tahun itulah muncul orang-orang kayak gini, biasanya gitu. Ya, mengajak kepada persatuan supaya nanti bisa menguasai parlemen, bisa menguasai negeri ini dan seterusnya. Kemana dakwah tauhidnya? Engkau disik. Nanti dulu dakwah tauhid ini. Belum saatnya dakwah tauhid ini. Naudzubillah. Maka ini menyelisihi Ahlus Sunnah. Kemudian aufil akidah, menyelisihi Ahlus Sunnah dalam perkara akidah, yakni usul akidah, pokok-pokok akidah yang disepakati. Seperti tentang di mana Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang syafaat, tentang adab kubur. Ya, dan kebanyakan kitab pembahasan-pembahasan masalah usul akidah itu dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, seperti Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Di situ hanya disebutkan poin-poin akidah yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah, yang membedakan dengan Ahlul Bid'ah, sikap terhadap penguasa, tentang syafaat Nabi SAW, ya, dan seterusnya. Ya, maka barang siapa yang menyelisihi pokok-pokok akidah ini, maka dia termasuk 72 ini. Ini hukum secara umum ya. Ya, ini vonis secara umum.
Di sana ada furu'ul akidah, ada cabang dari akidah. Yang barang siapa menyelisihi dalam masalah ini, la yudhallal wa la yubadda', dia tidak disesatkan dan tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Ada yang bisa ngasih tahu contohnya apa? Jadi salah ya kalau mengatakan usul itu hanya sebatas akidah saja. Sedangkan furu' itu masalah fikih. Ini ucapannya mutakallimun. Hasrul aqaid atau hasrul usul fi mas'alatil aqaid. Membatasi masalah usul itu hanya akidah saja. Sedangkan yang furu' itu masalah fikih. Ini keliru. Ini kekeliruan, karena ini ucapannya orang-orang mutakallimun. Terkadang ada masalah usul, perkara usul, tapi dia fikih. Dan sebaliknya ada perkara akidah, tapi dia masuk furu', cabang. Apa contohnya? Naam, tentang awalul makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, bukan yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Awas, kita nggak tahu siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari makhluk-makhluknya, nggak tahu. Cuman para ulama khilaf siapa yang lebih dulu Allah ciptakan, Arsh atau Al-Qalam. Maka ini masuk furu', padahal dia akidah. Apalagi? Jangan ustadz. Ini yang santri-santri. Kalau ustadz, iya. Nah, hadits khalaqallahu Adam ala suratihi. Ya apa khilafnya? Suratihi, domirhu ya'ud ilallah atau ilah Adam. Ya mungkin, cuman nggak masyhur ya. Ya ada perbedaan seperti itu. Yang masyhur seperti misalnya fima yuzan yaumal qiyamah, apa yang ditimbang pada hari kiamat. Khilaf para ulama, apakah yang ditimbang adalah al-amal, amalannya, atau as-suhuf, catatan amalnya, atau yang ditimbang adalah al-amil, orangnya. Ya. Ini khilaf dalam masalah furu' akidah. Kemudian tentang nuzul, turunnya Allah, hal yakhlul arsh am la yakhlu. Ketika Allah turun ke langit dunia, kapan? Salah satunya sepertiga malam terakhir. Apakah arsh kosong ataukah tidak? Ya, ada 3 pendapat dari para ulama. Arsh kosong. Yang kedua, Allah tetap di atas arsh meskipun dia turun. Dan yang ketiga, tawakuf. Ya, tidak berpendapat. Ya, maka yang sahih, yang lebih kuat adalah Allah tetap di atas arsy. Dan banyak khilaf di antara para ulama tentang masalah akidah. Usul yang fikih. Kebalik. Masalah fikih tapi dia usul. Kawujubis kawujubis shalah. Tentang wajibnya sholat 5 waktu. Tentang wajibnya zakat. Bal hiya ruknun min arkanil Islam. Bahkan itu termasuk di antara rukun-rukun Islam. Ya, jadi sekali lagi jangan salah ketika membedakan usul dan furu'. Pembagian usul dan furu' sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah tadi, kalau usul hanya dibatasi pada masalah akidah dan furu' hanya dibatasi pada masalah fikih. Ini yang keliru. Nah, maka barang siapa yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah akidah, yang usul, akidah-akidah yang pokok, dari mana kita tahu? Ya dari kitab-kitab para ulama. Dari situ kita tahu mana akidah yang menjadi ciri khas ahlus sunnah dan mana akidah yang menjadi ciri khasnya ahlul bid'ah. Au fi syai'in min usulil iman, atau menyelisihi ahlus sunnah dari perkara-perkara yang termasuk usulul iman, pokok-pokok dasar keimanan. Maka barang siapa yang menyelisihinya, fa innahu yadkhulu fil ithnataini wa sab'ina firqah.
maka dia masuk ke dalam 72 kelompok yang terancam dengan neraka. Ini hukum secara apa? Umum. Ya, adapun individu-individunya nggak boleh antum vonis langsung, wah ini dia fix masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyelisihi Ahlus Sunnah. Enggak. Ini ancaman min babil wa'id. Makanya di sini beliau jelaskan wa yashmaluhul wa'id. Dia termasuk dalam cakupan ancaman hadis itu. Dia terancam dengan siksa neraka. Wa yakunu lahu minadz-dzam wal uqubati biqadari mukhalafatihi. Dan dia layak untuk mendapatkan celaan, layak untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya. Tentu berbeda penyimpangannya Syiah Rafidhah dengan penyimpangannya Asy'ariyah. Berbeda penyimpangannya Khawarij dengan penyimpangannya apalagi misalnya ya Mu'tazilah, kurang lebih Khawarij Mu'tazilah kurang lebih lah. Tapi intinya dalam suatu masalah ada yang lebih parah daripada kelompok yang lain. Ya tergantung sejauh mana dia menyimpang dari Ahlus Sunnah. Seperti dalam masalah asma wa sifat. Ayyuhuma asyad, al-Jahmiyah atau al-Amil Asy'ariyah? Mana yang lebih parah? Kesesatannya Jahmiyah atau Asy'ariyah dalam asma wa sifat? Al-Jahmiyah. Padahal dua-duanya dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian as-soal soal yang ke-13, qala as-sa'il hal man tasamma bis-salafi yu'tabaru mutahazziban. Apakah orang yang menggelari dengan salafi, menggelari dirinya dengan salafi, apakah itu termasuk bentuk hizbiyah, berkelompok, bergolongan? Ketika kita mengatakan bahwa ana salafi, aku adalah seorang salafi, fulan bin fulan as-salafi, ya fulan bin fulan as-salafi, apakah ini termasuk bentuk hizbiyah, yakni mengkelompok-kelompokkan, menggolong-golongkan kaum muslimin? Karena ada syubhat bagi sebagian orang, nggak perlu namanya salafi, ya kemudian ikhwani atau sururi, nggak perlu. Yang penting itu kita ini semua itu muslim. Ya, yang penting kita semua adalah muslim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang menamai dialah Allah yang memberikan nama kepada kalian al-muslimin. Ya, kita ini muslim, nggak perlu ada istilah salafi, ya istilah dan gelar-gelar yang lain, nggak perlu. Ada syubhat bagi sebagian orang. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa ana salafi atau huwa salafi atau fulan bin fulan as-salafi, ini dianggap sebagai bentuk hizbiyah, mengkelompok-kelompokkan, mengkotak-kotakkan umat Islam. Maka dijawab sama Syekh hafizahullah, at-tasammi bis salafiyah idza kana haqiqatan la ba'sa bihi. Menggelari dengan gelar salafi, kalau memang hakikatnya dia adalah seorang salafi, yakni yang mengikuti manhaj salaf dengan benar, maka enggak masalah, kata beliau. Amma idza kana mujarradu da'wah, tapi kalau cuman sekedar klaim, ngaku-ngaku sebagai seorang salafi, dompleng nama salafi, padahal hakikatnya akidahnya jauh dari manhaj salaf, maka kata beliau fa innahu la yajuz, nggak boleh dompleng nama salafi, padahal ya salafnya dia bukan sahabat, salafnya dia bukan para tabi'in, tapi salafnya dia adalah Abdullah bin Saba, atau salafnya dia adalah Abdurrahman bin Muljam, salafnya dia adalah Amr bin Ubaid, ya Wasil bin Atha, ya. Padahal salafnya dia adalah orang-orang yang menyimpang, tapi ngakunya salafi. Maka ini la yajuz, la yajuzu lahu an yatasamma bis salafiyah. Nggak boleh bagi dia untuk menamai dirinya dengan salafi, atau menamai organisasinya, yayasannya dengan salafiyah. Wa huwa ala ghairi manhajis salaf, padahal dia tidak di atas manhaj salaf. Jadi jangan ngelihat penamaan, ya, ngelihat hakikat.
Jangan melihat pada penamaan, namun lihat pada hakikatnya. Terkadang kita dapat di sebagian organisasi, yayasan, atau pondok pesantren, namanya itu salafiyah. Ya, pondok salafiyah gitu. Wah, dikira ini di atas manhaj salaf. Padahal dalamnya apa? Sufi, tasawuf, menyimpang dari jalan salaf, tapi pakai nama salafiyah. Maka jangan tertipu dengan penamaan-penamaan seperti ini. Fal asy'ariyatu mathalan yaqulun. Contoh misalnya kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan nahnu ahlus sunnati wal jamaah. Kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ngakunya sebagai ahlus sunnah wal jamaah di atas manhaj salaf. Maka kata beliau, wa hadza ghairu sahih. Ini enggak benar. Li'anna alladhi hum alaihi laisa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah. Karena apa yang ada pada mereka dari akidah-akidah mereka, terutama tentang asma wa sifat, ya terutama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana mereka banyak menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, membatasi sifat Allah hanya 7, mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan manhaj salaf. Itu bukan manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj salaf dalam masalah asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan menolak apa-apa yang Allah tolak dan apa-apa yang Nabi tolak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil ila ghairi dzalik. Ya, itu manhaj ahlus sunnah, itu manhaj salaf. Kadzalikal mu'tazilah yusammuna anfusahum bil muwahhidin. Demikian juga dengan orang-orang Mu'tazilah, mereka menamakan diri mereka sebagai muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Karena di antara usulul khamsah, 5 usul yang ada pada Mu'tazilah, salah satunya adalah at-tauhid. Apa tauhid di sisi mereka? Menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya tauhid bagi orang-orang Mu'tazilah. Kalau tauhid bagi orang-orang Asy'ariyah, apa maknanya? Orang-orang Asy'ariyah juga mengaku kita bertauhid. Tapi apa tauhid mereka? Ya, na'am. Oh, mau paham gitu. Tak pikir mau jawab. Apa tauhid di sisi orang-orang Asy'ariyah? Mereka mengatakan at-tauhid, yakni la ilaha illallah, adalah la qadira 'alal ikhtira' illallah. Yarji' ila tauhid mana? Ar-rububiyah. Kalau bagi orang-orang Khawarij, apa tauhid mereka? Iya, hakimiyah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan nama. Kadang mereka punya nama-nama yang indah, nama-nama yang syar'i, nama-nama yang bagus. Maka lihat kepada hakikatnya. Al-ibratu bil haqiqah. Ibrah itu didapatkan dari hakikatnya, bukan dari penamaan-penamaannya. Seorang penyair pernah mengatakan, kullun yadda'i waslan li Laila, wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku-ngaku punya hubungan yang spesial dengan si Laila. Semua ngaku, oh, saya dekat sama Laila. Mungkin wallahu a'lam, Laila ini yang paling cantik mungkin. Ya, oh saya ini dekat sama Laila. Oh saya masih keluarga sama Laila. Oh saya ini sudah tunangan sama Laila. Ya. Semua laki-laki ngakunya kayak gitu. Nah, sekedar pengakuan saja, semua orang bisa ngaku. Oh saya salafi, kita di atas manhaj salaf. Ngaku tok, bisa. Siapa yang nggak bisa? Tapi walaila la tuqirru lahum bidzaka. Laila tidak mengakui klaim-klaim mereka semuanya itu. Nggak diakui sama Laila. Ya. Kemudian kata beliau, falladhi yaz'um annahu ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah yattabi'u tariqa ahli sunnati wal jamaah wa yatrukul mukhalifin. Maka barang siapa bagi yang mengaku bahwa dia di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka dia mengikuti jalannya ahlu sunnah wal jamaah dan meninggalkan jalannya orang-orang yang menyimpang.
Amma annahu yuridu an yajma'a baina ad-dabbi wan nun kama yaqulun ay yajma' baina dawabis sahra wa dawabil bahr fala yumkinu hadha. Adapun sebagian orang itu pingin untuk menyatukan antara salafi dengan yang selain salafi. Ada yang mencoba untuk menyatukan. Ya, yang penting kita ini muslim itu tadi. Jangan dibeda-bedakan salafi dan seterusnya. Seperti ungkapan menyatukan antara dob, yaitu seperti biawak di gurun pasir, dengan nun, ikan besar yang ada di laut. Dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu. Ini nggak ketemu. Hewan gurun disatukan dengan hewan laut, hewan air. Ya. Seperti antum misalnya ada akuarium di pondok sini kan banyak akuarium. Ya. Ada satu ikan di akuarium itu. Antum lihat kesian ikannya ini. Tinggal sendirian di akuarium, nggak ada temennya. Butuh temen dia. Akhirnya antum cari, ada kucing. Nah ini. Antum masukkan kucingnya ke sana. Nah itu ibarat orang-orang yang ingin menyatukan antara dakwah salafiyah, manhaj salaf dengan ahlil bid'ah. Nggak akan bisa bersatu. Kata beliau, fala yumkin hadza, tidak mungkin bisa. Au yajma' bainan nari wal ma' fi kifatin. Itu juga ibarat seperti ada orang yang ingin menggabungkan antara api dan air di satu tempat, di satu wadah. Jadi ada bara api, ada tempat gelas ini ada airnya. Antum kasih bara api di dalamnya. Bisa? Nggak bisa. Ya, menyatukan antara dua hal yang bertolak belakang itu nggak bisa. Seperti misalnya antum menyatukan antara as-sukun wal harakah. Diam sekaligus gerak. Ya apa caranya? Kalau ada yang bisa tak kasih hadiah. Antum minta apa insya Allah selama anak mampu anak kasih. Menyatukan antara diam sama gerak sekaligus loh ya. Dalam satu waktu antum diam tapi sekaligus antum bergerak. Bisa? Hah? Nggak bisa. Ini dua hal yang nggak bisa disatukan. Demikianlah ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Fala yajtami'u ahlus sunnati wal jamaah ma'a madhabil mukhalifina lahum kal khawariji wal mu'tazilati wal hizbiyyin mimman yusammunahum al muslim al mu'asir. Maka tidak akan mungkin ahlus sunnah itu bersatu dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Seperti khawarij, mu'tazilah, ya, atau hizbiyah, harokiyah, dan seterusnya dari ahlil bid'ah. Di mana mereka ini menamakan diri mereka sebagai al-muslimu al-mu'asir. Muslim now. Ya, muslim di zaman sekarang. Ini wallahu a'lam, mungkin ini yang melatar belakangi Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau punya mauqi', punya situs resmi, diberi nama Al-Islamul Atiq. Apa artinya? Islam ancient, yaitu Islam yang lawas. Paham ya? Islam yang kuno. Kita ini Islamnya Islam lawas, Islam kuno, bukan Islam sekarang. Karena kalau Islam sekarang sudah tercampur dengan bid'ah-bid'ah. Ya, maka ya wallahu a'lam mungkin itu karena orang-orang ahli bid'ah mereka mensyiarkan kita ini muslim now, muslim yang hidup di zaman sekarang. Ya, maka disesuaikan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Kebutuhan dakwah sekarang sudah berbeda dengan dakwah di zaman dahulu. Maka nggak perlu lagi prioritas kepada tauhid. Yang diperlukan kita ini adalah kekuatan, membangun kekuatan dan seterusnya. Wa huwa alladhi yuridu an yajma'a dhalalati ahli al-'asri ma'a manhajis salaf. Orang ini sejatinya yang mengatakan kita ini muslim zaman now, sejatinya mereka orang ini ingin menggabungkan antara kesesatan, penyimpangan orang-orang di zaman sekarang dengan manhaj salaf yang dipegang oleh para salafus saleh. Fala yuslihu akhiru hadhil umma ila ma aslaha awwalaha. Maka tidak akan mungkin
akhir generasi umat ini itu bisa baik, kecuali yang memperbaiki adalah apa-apa yang dulu umat awal itu menjadi baik. Baik. Maksudnya dulu zaman sahabat Nabi SAW, zaman jahiliyah, manusia dalam kondisi yang buruk. Sebagaimana kata Hudzaifah ibnul Yaman, inna kunna fi jahiliyatin. Kami dahulu sebelum masuk Islam dalam kondisi jahiliyah. Kok bisa mereka kemudian menjadi orang yang baik? Mereka kan berarti diperbaiki kan? Paham jemaah? Berarti kan diperbaiki. Nah, yang memperbaiki orang-orang di zaman dahulu itu juga yang memperbaiki orang-orang di zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman dahulu mereka itu menjadi baik dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW, maka demikian juga di zaman sekarang untuk memperbaiki mereka juga dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Bukan malah ditelantarkan, bukan malah dibuang. Falhasil annahu la budda min tamyizil umur wa tamhisiha. Maka kesimpulannya harus kita ini membedakan, ya, membedakan perkara-perkara tersebut. Nggak boleh kita campur adukan antara manhaj salaf dengan yang di luar manhaj salaf. Tab di halaman 35 itu ada footnote, poin nomor footnote nomor 26. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya jilid yang keempat halaman 149. Ucapan yang fenomenal, layak ditulis dengan tinta emas. Syekhul Islam mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wantasaba ilaihi wa'taza ilaihi. Tidak tercela seseorang yang menampakkan diri di atas manhaj salaf bi an yaqula ana salafi, seperti dia mengatakan saya salafi. Itu bukan celah, itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang aib, kata beliau. Wa'taza ilaihi, dan bahkan bangga bisa bermanhaj salaf, membanggakan diri di atas manhaj salaf. Jangan minder. Ada sebagian orang yang sudah diberi hidayah di atas sunnah, hidayah di atas manhaj salaf, itu malah minder, nggak bangga dengan manhaj salaf yang dia miliki. Ketika berbaur dengan ahlul bid'ah, dia berusaha untuk menjadi seperti ahlul bid'ah itu. Nggak mau menampakkan dirinya sebagai seorang salafi. Enggak. Kenapa? Nanti takut saya dibully, dituduh wahabi, dituduh radikal, dituduh teroris, dan seterusnya. Maka saya berusaha untuk mengikuti mereka. Nggak boleh. Bangga, nggak ada masalah. Tampakkan bahwasanya Anda ini adalah seorang salafi. Tapi ya bukan berarti nanti bikin kaos tulisannya saya salafi. Nggak juga. Iya. Intinya nggak usah malu menampakkan sebagai orang yang di atas manhaj salaf. Iya. Ketika banyak di antara manusia mencela pemimpin, mencela penguasa, mengkritik pemimpin di depan umum, tampakkan Anda sebagai seorang yang di atas manhaj salaf. Tegaskan akidah Ahlus Sunnah bahwa perkara itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Manhaj salaf mengajarkan untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun resikonya nanti antum dibilang penjilat, dibilang sebagai antek-anteknya rezim. Harus siap. Yang menampakkan manhaj salaf itu ada resikonya. Harus siap dengan resiko tersebut. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Kata Syekhul Islam, bahkan yang wajib menerima manhaj salaf ini, bukan malah dicela, bukan malah dinyinyiri. Harus diterima manhaj salaf ini bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena manhaj salaf tidak lain tidak bukan adalah kebenaran itu sendiri. Maka di sini perlu dibedakan bahwa manhaj salaf itu maksum, pasti benar harga mati. Antum meragukan manhaj salaf ini pasti benar? Ragu nggak antum? Nggak boleh ragu. Katakan dengan tegas, manhaj salaf pasti benar, nggak mungkin salah. Yang di luar manhaj salaf pasti salah.
Yang kita benarkan di sini adalah manhajnya. Pemahaman para salaf dalam beragama itu tidak ada kekeliruan di dalamnya, pasti benar. Adapun individu-individunya, ya, orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, bisa salah? Bisa. Ini sama seperti Islam dan Muslim. Ya, Islam secara dogmanya, secara ajarannya, ada kekeliruan di dalamnya? Tidak ada, pasti benar. Tapi Muslimnya bisa salah? Bisa, sangat bisa salah. Maka dari sini kita membantah tuduhan sebagian orang yang mengatakan ketika kita menegaskan manhaj salaf yang paling benar, kita dituduh sok suci. Wah, dasar ini sok suci, semua yang di luar manhaj salaf dianggap sesat. Oh iya, semua yang memahami agama di luar manhaj salaf menyimpang. Gak ragu kita dengan hal itu. Cuman individu-individunya, kita nggak mengatakan bahwa kita ini suci dari dosa, bahwasanya kita ini maksum, nggak pernah berbuat salah, tidak. Ya, bisa dipahami perbedaan ini jamaah? Hah? Bisa dipahami ya? Ya, karena banyak syubhat di luar sana mengatakan demikian. Kemudian kata Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi rahimahullah, aqulu ta'ammal akhil qari kalam Syekhul Islam alladhi kana qabla 8 qurun wa ka'annahu yaruddu ala ba'dil mu'asirin al-yawma mimman intasaba ilal ilm. Perhatikan ucapan Syekhul Islam ini yang sudah diucapkan oleh beliau sekitar 8 abad yang lalu. Karena Syekhul Islam wafat ya sekitar tahun 720 sekian. Wa ka'annahu, seakan-akan ucapan Syekhul Islam yang sudah 8 abad ini seakan-akan membantah orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Padahal sudah 8 abad yang lalu. Seakan-akan ucapan Syekhul Islam ini pas ditujukan kepada orang-orang di zaman sekarang yang mengaku berilmu, mengaku di atas ilmu. Di mana mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan, man aujaba ala ahadin nas aujabahu wujuban an yakuna ikhwaniyan au salafiyan au tablighiyan au sururiyan fa innahu yustatab fa in taba wa illa qutil. Ya, ada seorang dai, nanti disebutkan namanya. Ada seorang dai yang mengatakan, barang siapa yang mewajibkan kepada manusia dengan kewajiban yang fardu ain istilahnya, harus setiap orang seperti itu, yaitu dia mewajibkan untuk menjadi seorang ikhwani, wajib menjadi ikhwanul muslimin, wajib menjadi salafi, wajib menjadi jamaah tabligh, wajib menjadi sururi atau yang selainnya. Barang siapa yang mewajibkan seorang muslim untuk menjadi item-item tadi, ya, menjadi kelompok-kelompok tadi, maka kata dia, orang seperti ini harus dimintai tobat. Kalau dia tobat, selesai. Tapi kalau tidak mau bertobat, dibunuh. Ya. Yang jadi masalah di sini, dia memasukkan salafiyan. Barang siapa yang mewajibkan seseorang untuk menjadi salafi, maka berarti dia harus dimintai tobat. Kalau dia tobat, selesai. Kalau enggak, dibunuh. Nah, ini saya barusan mewajibkan kepada antum untuk jadi salafi. Wajib enggak jadi salafi? Wajib, fardu ain. Harus seorang muslim itu menjadi salafi, yaitu berpemahaman salaf, beragama di atas pemahaman salaf. Wajib hukumnya. Nah, saya ini ketika mewajibkan itu kepada antum, maka kata orang ini, saya harus dimintai tobat. Kalau saya nggak mau tobat, dibunuh sama dia. Bukan sama dia sih, sama pengadilan. Tapi tahukah antum siapa orang ini? Tapi kita lanjutkan di sini. Qalaha fi syariti mutadawil baina syababi bi unwan firra minal hizbiyah firaraka minal asad. Oh, bagus ini judulnya. Ini diucapkan oleh si dai ini ya dalam sebuah kaset yang ya diberi judul firra minal hizbiyah firaraka minal asad. Larilah
larilah engkau dari hizbiyah sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Ya, menjauhlah engkau dari hizbiyah sebagaimana engkau menjauh dari singa. Bagus ya kalimatnya ya. Ya. Tapi ternyata isinya kesesatan itu. Malah disuruh lari dari salafi juga. Dianggapnya istilah salafi itu juga masuk bagian dari hizbiyah. Kata Syekh, ba'dal intihai min hadzal kitab wasalatni awraqu fiha ba'dul muraja'ati min a'idil qarni an ba'di akhtaihi. Kata Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harifi, setelah aku selesai mengumpulkan kitab ini kitab Al-Ajwibatul Mufidah, isinya kumpulan fatwa Syekh Shalih Fauzan, dikumpulkan kemudian diberi ta'liq, diberi komentar sama beliau Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harifi. Nggak lama kemudian setelah sudah dikumpulkan, datang ya catatan-catatan, yakni seorang yang bernama A'id Al-Qarni. Pernah tahu A'id Al-Qarni? Apa nama kitabnya yang paling terkenal? La Tahzan. Bestseller di sini. Ya, bestseller, bahkan dicetak sama sebagian penerbit-penerbit yang katanya salafi, penerbit-penerbit yang katanya ahlus sunnah. Ya, dia seorang dai Saudi. Ini menunjukkan bahwa nggak semua yang dari Saudi itu apa? Ahlus sunnah. Banyak ahlul bid'ah bercokol di sana juga. A'id Al-Qarni, kemudian Muhammad Al-Arifi, ya, kemudian juga Salman Al-Audah, Nasir Al-Umar, Abdul Aziz At-Tarifi, ya, dan selainnya. Banyak di antara gembong-gembong kesesatan yang bercokol di sana. Nah, salah satunya A'id Al-Qarni ini. Telah sampai kepadaku beberapa klarifikasi dari A'id Al-Qarni tentang sebagian kesalahan-kesalahannya. Jadi dia bikin statement, kemudian klarifikasi. Bahkan di sini disebutkan klarifikasinya dia diberi penomoran sampai ar-rabi'atu asyarah, sampai nomor 14. Jadi kekeliruannya itu diklarifikasi semua sama dia sampai nomor 14 itu. Nah, ini kebiasaan ahli bidah. Berucap dahulu baru kemudian nyari ilmunya. Ketika sudah jelas bahwa ucapannya keliru, ucapannya menyimpang, gampang klarifikasi. Kita nggak menyalahkan namanya klarifikasi. Klarifikasi adalah hal yang khair, hal yang baik. Cuman terkadang kita jangan tertipu dengan klarifikasi itu. Terkadang namanya klarifikasi, ada kekeliruan A, B, C, D. Yang diklarifikasi cuman yang A saja sama dia. Yang B, C, D-nya nggak diklarifikasi sama dia. Nggak rujuk dari kesalahannya. Nah, ini apa manfaatnya dia? Hanya klarifikasi satu penyimpangannya saja. Atau terkadang ada klarifikasi yang sifatnya itu hanya sebatas ya permintaan maaf. Ya, tapi dia nggak menegaskan kesalahannya dan dia tidak menegaskan yang sebenarnya itu seperti apa. Hanya permintaan maaf saja. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena banyak di antara orang-orang yang gemar klarifikasi namun tidak pada esensinya. Kata dia, kata A'id Al-Qarni, setelah dia menukil kembali ucapan yang tadi, mewajibkan, barang siapa yang mewajibkan orang harus jadi salafi, harus jadi ikhwani, harus jadi tablighi, maka dia harus dimintai tobat. Setelah itu dia mengatakan fahadhil ibaratu khata'un minni. Ungkapan ini adalah kekeliruan dariku. Wa astaghfirullah minha. Dan aku meminta ampun kepada Allah dari hal tersebut. Wa ana aradtu man fa'ala dzalika faqad syarra'a. Aku memaksudkan barang siapa yang mewajibkan orang jadi salafi, mewajibkan orang jadi ikhwani, maka dia sama saja mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah. Padahal menjadi salafi itu disyariatkan nggak sama Allah? Disyariatkan. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah juga mengatakan
Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, maka mereka di atas petunjuk. Ini mewajibkan untuk beriman seperti imannya para sahabat. Kemudian Allah mengancam bagi yang menyelisihi jalannya para sahabat dengan ancaman neraka. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Diancam sama Allah yang memilih jalan lain selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin ketika itu siapa? Sahabat. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang as-shadiqin. Siapa yang dimaksud as-shadiqin? Para sahabat. Nah, itu berarti memang syariat. Bukan mengarang-arang syariat baru. Orang muslim kok diwajibkan ikut manhaj salaf. Enggak, bukan kita yang mensyariatkan, Allah yang mensyariatkan. Wajib mengikuti manhaj salaf. Ini intinya orang ini bertobat kepada Allah dari ucapan tersebut. Nah, kata beliau, inna minal ma'lum inda ahli sunnati wal jamaah ar-ruju'a an jami'il akhta' wa laysal juz'. Hal yang dimaklumi dari ahli sunnah wal jamaah, ketika rujuk dari kekeliruan, itu rujuknya itu secara totalitas. Ya, rujuknya secara totalitas, bukan cuma rujuk sebagian saja, setengah-setengah rujuknya. Enggak, tapi secara totalitas. Wa an yaktubal i'tirafa wat taswiba war ruju'a fi manabirin nashri wal i'lan hatta yaraha kullu ahad. Dan wajib bagi orang yang rujuk dari kekeliruan, terutama seorang dai, ketika dia rujuk, dia harus menulis pertaubatannya itu. Atau dia umumkan, dia kumandangkan di mimbar-mimbar bahwa saya bertobat dari perbuatan tersebut. Saya memohon ampun kepada Allah dari akidah saya yang lama. Kemudian dijelaskan bahwa akidah yang sebenarnya bagaimana. Contoh, ketika saya di majelis ini mengatakan kepada antum bahwasanya Allah itu atau Al-Quran itu makhluk. Saya jelaskan kepada antum, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ketika itu selesai pengajian, beberapa ustadz negur kita, keliru, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dengan dalil ini. Akhirnya saya sadar, iya, ternyata saya keliru. Yang sahih, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka pada pertemuan selanjutnya, apakah cukup saya diem-dieman saja? Cukup diem-dieman, atau misalnya nanti saya minta untuk dihapus saja videonya yang ucapan saya tentang Al-Quran bukan kalamullah. Cukup seperti itu? Nggak cukup. Harus saya tegaskan, para jamaah, ya ikhwan, kemarin saya mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini ucapan yang keliru, ucapan yang menyimpang. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan tersebut. Aku berlepas diri dari ucapan tersebut. Yang benar, yang sahih adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diumumkan. Ya, karena ini adalah kekeliruan yang disebarkan, bukan kekeliruan yang sifatnya apa? Sifatnya personal. Kalau kekeliruan yang sifatnya personal, iya, ada bainaka wa bainallah, itu antara antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mungkin misalnya secara sembunyi-sembunyi dia naudzubillah berzina, atau dia minum khamr, ya, atau dia apalah intinya, dia melakukan kemaksiatan antara dia dengan Allah, bukan disebarkan kepada kaum muslimin. Ya, maka ketika dia bertobat kepada Allah, rujuk kepada Allah, maka cukup dengan istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, selesai. Nggak perlu malah diumumkan, justru lebih salah kalau diumumkan.
Ya ikhwan, saya kemarin berzina. Loh, jangan tutupi itu, malah dipamerin. Jangan, sudah kubur dalam-dalam, nggak usah dipamerin itu. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kita bahas adalah seorang dai yang mengucapkan kalimat-kalimat yang keliru. Kalau dia benar-benar bertobat, rujuk dari hal tersebut, wajib dia umumkan pertobatannya itu. Sampai dilihat oleh semua orang dan diketahui oleh semua orang. Walaisa fi auraqin manzawiyatin la yadri biha illa aqallul qalil. Harus secara terang-terangan, bukan ditaruh di tempat-tempat yang kecil. Nah, ini wallahu a'lam. Jadi pertobatannya itu, rujuknya itu ditaruh di tempat-tempat yang kecil. Hanya ditaruh mungkin di letin, itu pun juga di bagian pojoknya saja. Atau ditaruh di mana? Kalau zaman sekarang mungkin dia kelirunya di mimbar, tapi pertobatannya di status WA. Iya. Emang semua orang nyimpen nomormu dah? Semua orang bisa baca dah? Enggak. Harus yang yaraha kullu ahad, kata beliau, yang diketahui oleh banyak orang. Iya. Makanya harus totalitas. Nggak boleh cuman setengah-setengah. Ternyata di sini kata beliau banyak penyimpangan-penyimpangan lain dari A'id Al-Qarni. Terus jangan dikira, oh dia kan sudah rujuk Ustadz, masa nggak dianggap rujuknya? Iya, yang itu mungkin sudah rujuk. Tapi ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain seperti di sini, nggak kita baca semuanya. Yaitu dia ingin untuk menghidupkan peringatan hijrahnya Nabi SAW. Dia merasa kecewa, dia merasa marah. Kenapa di Saudi ini kok tidak dihidupkan suasana hari peringatan hijrahnya Nabi SAW? Maka dibantah sama beliau, alaisa hadza syabihun illam yakun mithlahu bil ihtifalil bid'i al maulid. Loh, kok ini sama dengan peringatan maulid Nabi, menghidupkan malam kelahiran Nabi SAW. Ini sama, A'id Al-Qarni ingin menghidupkan malam hijrahnya Nabi SAW. Baik jamaah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hal min soal. Baik, ini soal yang ditanyakan kemarin. Tersebar foto antum dengan seorang Yahudi. Apakah itu benar Ustadz? Anak ingin tabayun. Baik. Sebelum menjawab ini, anak ingin cerita dulu. Ya mungkin ini agak panjang ceritanya, cuman kita ringkas. Sekitar tahun 2014, ya 2015 atau kurang dari itu, kita memiliki semangat dalam membela agama. Yaitu kita lebih fokus untuk membantah orang-orang di luar Islam daripada membantah orang-orang yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Artinya kita lebih fokus untuk memerangi Nasoro, memerangi Yahudi, yang mana mereka jelas-jelas musuh Islam. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin, itu kita tutup mata dulu lah. Dulu kita punya pemikiran seperti itu. Dengan bermodalkan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita ini harus keras kepada orang-orang kafir dan sesama muslim harus saling kasih sayang. Cuman selama ini dulu kita beranggapan kok dakwah salafiyah ini sama orang-orang kafir. Ya istilahnya nggak ada taringnya. Tapi kalau sesama muslim apa? Garang luar biasa. Paham maksud saya? Ya, wah ini iya kekeliruan ini. Dulu beranggapan seperti itu. Padahal ya benar kan? Ketika kita garang kepada sesama muslim, apakah kita menunjukkan bahwa kita nggak sayang sama mereka? Kita lebih garang
mengkritisi kaum muslimin daripada mengkritisi orang-orang kafir, apakah itu menunjukkan bahwa kita sayang sama orang kafir dan benci kepada kaum muslimin? Tidak. Justru itu bentuk rahmat yang sesungguhnya. Kita lebih mengurusi dapur internal umat Islam daripada orang-orang yang di luar Islam. Saya kasih contoh sederhana. Dan pernah saya kasih kalau nggak salah. Antum punya anak. Ya, antum punya seorang anak. Anak antum ini ketika dia berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan, antum lebih sering memarahi anak antum daripada anak tetangga. Padahal sama-sama berbuat salah, berbuat keliru. Tapi kenapa antum kok lebih sering memarahi anak antum sendiri? Bahkan mungkin dijewer kupingnya. Ya kan? Apakah berarti antum lebih sayang kepada anak tetangga daripada anak antum sendiri? Hah? Gitu enggak? Tidak. Kembali ke kisah tadi. Maka kita akhirnya bergabung dengan salah satu komunitas yang ya bisa dikatakan komunitas Kristologi. Atau Kristologi itu apa? Ya muqaranatul adyan, tentang perbandingan agama. Di situ kita belajar tentang Injil, ya tentang Taurat. Ya kita pelajari hal tersebut untuk mengcounter, ya membantah orang-orang Nasara. Ya dan juga untuk supaya mengislamkan mereka. Nah, ini dulu pikirannya gitu. Kan enak memerangi musuh yang nyata katanya. Hanya kita gabung di komunitas tersebut. Nah komunitas ini, kita nggak sebutin namanya. Komunitas ini itu dari berbagai macam lintas manhaj. Ada yang sufi, bahkan ada yang syiah jamaah. Iya, lintas manhaj semuanya. Ada yang kebanyakannya orang-orang harokah. Tapi kita semua di sana sepakat tidak membeda-bedakan antara yang pemikirannya ini, enggak. Kita semua sepakat kita memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang Nasara. Baik. Tapi ternyata kenyataan yang ada berbeda dengan itu. Ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, maka manhaj salaf dibuang sama mereka. Seperti misalnya tentang akidah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tentang akidah nuzul Nabi Isa alaihissalam. Kata mereka, kalau kita mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam, maka ini berarti angin segar bagi orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani juga akan mengimani bahwasanya Yesus itu juga akan turun, juga akan kembali di akhir zaman. Iya, maka ini menjadi angin segar bagi mereka. Maka mereka memutuskan bahwa kita kalau berhadapan dengan mereka, kita mengatakan bahwa Nabi Isa nggak turun. Kita jelaskan bahwa yang sahih, bahkan itu termasuk usul, Nabi Isa turun di akhir zaman. Sebagaimana firman Allah, wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah tanda dari datangnya hari kiamat. Tapi ternyata enggak dipakai. Mulai gerah kita. Kemudian ketika membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyimpang dari manhaj salaf. Menolak sifat-sifat Allah. Ya, karena kalau ditetapkan sifat-sifat Allah ini berarti nanti menjerumuskan ke dalam tajsim, menjasmanikan Allah. Apa bedanya dengan orang Nasara yang juga menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan yang lebih gregetan saya itu masalah kalamullah. Ya, tentang Al-Qur'an kalamullah. Jadi ada syubhat dari orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani itu mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang berubah menjadi manusia. Paham? Firman Allah, sifat kalamnya Allah yang tajassud, berubah menjadi manusia. Namanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kalian wahai umat Islam gak bisa menerima hal ini? Sedangkan kalian mengimani bahwa
kalamullah kalian berubah menjadi kitab namanya Al-Quran. Kalian mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tapi kenapa kalian gak mau mengimani bahwa Yesus itu adalah kalamullah? Paham maksud syubhatnya? Ya. Maka mereka ingin keluar dari perdebatan ini. Mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Dibuang akidah salaf. Ini gimana? Tadi benar seperti beliau. Kalau kita masih tetap ngotot di atas manhaj salaf, gak akan mungkin bisa betah nongkrong sama mereka. Betah bergabung dengan mereka nggak akan mungkin. Ya, hanya kita ya sudah keluar dengan sendirinya ketika itu. Ya, kita masih ada ghirah, masih ada kecemburuan. Diinjak-injak manhaj salaf di situ, kita masih ada kecemburuan. Tanpa sungkan mereka. Padahal mereka tahu ketika memperkenalkan saya, mereka mengatakan ini Mas Umar. Dia backgroundnya ini salafi. Kita ketika diperkenalkan seperti itu. Tapi ketika mereka di atas kesesatannya membantai manhaj salaf tanpa ada sungkan-sungkannya. Padahal saya sih sungkan mau bantah Syiah, yang Syiah ini mau bantah yang Sufi ini masih ada sungkan-sungkan. Tapi ahlul bidah nggak ada sungkan-sungkannya kepada ahlul. Makanya antum nggak usah sungkan-sungkan sama ahlul bidah. Tegaskan akidah antum. Mereka nggak sungkan kepada ahlus sunnah. Nah, di antara hal yang saya lakukan untuk bisa menjadi seorang kristolog ini adalah saya harus menguasai kitab-kitab mereka. Dan kitab-kitab mereka itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Ya, kitab-kitab mereka ditulis dengan bahasa Ibrani. Nah, karena berhubung saya punya modal bahasa Arab, maka mudah untuk belajar bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu sama. Ya, bukan sama 100%, maksudnya dari rumpun yang sama. Kosakatanya banyak yang sama, mufradatnya banyak yang sama. Kalau misalnya dalam bahasa Arab kaki itu rijil. Kalau dalam bahasa Ibraninya regel. Kalau dalam bahasa Arab kepala itu roksun, dalam bahasa Ibrani rosh. Ya, rosh. Bahkan nama-nama hari misalnya Yaumul Itsnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a. Dalam bahasa Ibrani, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Khamishi, Yom Shishi, Yom Syabat. Bukan Jumat. Yom Syabat, Yom Ehad. Ya, bahkan tasrif domirnya hampir mirip dengan bahasa Arab. Huwa huma hum hiya huma hunna, itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani, hu hem. Huma nggak ada huma, nggak ada tatniyah di situ. Adanya mufrad dan jamak. Hu, hem. Kemudian untuk hiya, hi. Hunna, hen. Ya. Anta menjadi ata. Ya. Antum menjadi atem. Pakai mim, atem. Anti menjadi at. Antunna jadi aten, pakai nun, aten. Ana jadi ani. Sedangkan nahnu jadi anahnu. Nahnu menjadi anahnu. Nah, hanya disederhanakan saja, uslubnya, tarkib kalimatnya sama dengan bahasa Arab. Jadi nggak susah ketika kita mempelajari hal tersebut. Ya sudah, dengan modal belajar demikian, kita ingin untuk menguasai hal itu. Nah, salah satu juga yang saya lakukan adalah kita ingin bisa berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, di mana di sana banyak orang-orang Yahudi yang ada di sana. Ya, karena kalau ketika kita dulu memanfaatkan media sosial, kita pingin ngobrol-ngobrol dengan mereka dengan bahasa Ibrani untuk melatih bahasa saya, kadang nggak direken. Apa nggak direken? Nggak direspon. Nggak direspon. Hanya kita pingin ngomong langsung gitu. Kayak ada yang praktek, karena di Indonesia mau praktek sama siapa? Nggak ada mau praktek sama siapa. Hanya sudah berangkat ke sana dengan gabung dengan sebagian travel di sana. Ya, singkatnya di tahun 2018 kita diberi kesempatan pertama kali ke sana.
Lagi tahun 2019 2 kali dalam setahun kita ke sana. Nah, ternyata di tahun 2019 itu ada keberangkatan yang ya istilahnya ada kendala di situ. Di mana salah satu rombongan kita ini satu keluarga 4 orang tidak diperbolehkan masuk di imigrasi. Ditolak, nggak boleh masuk ke wilayah Yahudi itu, ke negara itu. Kemudian ada satu orang yang sudah tua renta itu diinterogasi, dimasukkan ke dalam ruangan sampai 1 jaman itu. Ya, Anda melihat seperti ini, kita dinasihati sama guide kita, Dalil, ada guide yang ada di sana. Ya mungkin memang ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan mereka ini akhirnya menahan orang-orang tadi itu. Hanya dikasih tips, terutama bagi Ana yang sering mondar-mandir masuk ke negara tersebut, yaitu yang pertama, jangan sekali-kali kau memiliki kontak hubungan dengan orang-orang Muslim yang memang di situ sedang dicurigai sebagai pendukungnya Hamas. Jangan ada kontak sama mereka. Ya, entah ngobrol atau jalan bareng di jalan-jalan sana, jangan. Nah, itu terjadi ya. Ada Syekh, kalau nggak salah namanya Syekh Ali, bukan Ustadz Ali ya, bukan. Ada namanya Syekh Ali. Dia itu suka datang ke hotel-hotel untuk mengumpulkan donasi dengan mengatasnamakan Gaza, untuk donasi Gaza dan seterusnya. Dia ini mantan imam Masjidil Aqsa. Sudah dipecat. Ya, mantan imamnya Masjidil Aqsa. Nah, itu banyak orang-orang Indonesia kalau ketemu sama Syekh seperti ini, oh, bangga, senang. Ya, akhirnya mereka jalan bareng ya ke masjid, dari hotel ke masjid itu jalan bareng ini orang-orang Indonesia ini. Anak ditahan sama guide-nya itu. Kau jangan ikut, biarkan mereka jauh jalan, kau tetap di sini. Kenapa? Dia mengatakan, in kunta tamshi ma'ahu fahadhihi ziyaratuka al-akhirah fi Filistin. Kalau kau berjalan sama dia, ini kunjungan terakhirmu di Palestina. Kenapa? Lihat, ada banyak kamera di sana. Mereka akan menyoroti engkau sehingga ketika nanti kau berusaha untuk masuk sini lagi, ditolak, kau nggak bisa masuk. Oh gitu. Terus gimana supaya kita bisa lancar? Ya, kau kalau punya kenalan orang Yahudi, ya punya kenalan orang Yahudi di situ, nah itu lebih melancarkan engkau. Atau ya dari situ hanya kita berpikir, tapi ya susah juga kenalan sama mereka karena mereka orang-orang yang tertutup. Nah, hanya suatu hari kita ya jalan-jalan di sekitar Kota Tua. Kota Tua itu di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, ada tembok ratapan gitu. Kita jalan-jalan di sana. Hari itu hari Sabat, hari Sabtu. Ya kita pingin nyari toko-toko buku yang menjual kitab-kitab Yahudi untuk kita pelajari dan seterusnya. Kalau tanya sama orang Muslim ya tentu gak etis kan. Ya, tanya sama orang Yahudi. Dari mana? Ya sudah tahu cirinya orang Yahudi seperti apa. Ketemu dan ya dia orangnya ramah. Ya kita ngobrol, tanya di mana ada toko buku yang buka di hari Sabat ini. Maka dia tanya, untuk apa kau beli, kau cari toko buku seperti ini? Ya saya bilang, saya adalah seorang peneliti. Ya saya adalah orang yang ingin melakukan riset dan seterusnya, ilmiah. Ya ditunjukkan sama dia, karena memang hari Sabat. Hari Sabat itu seperti hari Jumat di Saudi, hari libur. Seperti hari Ahad kalau di sini, toko-toko tutup semuanya. Hanya saya diundang ke rumahnya. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari situ, sekitar 20 menit jalan kaki dari hotel kita. Ya, saya dikasih nomornya, kemudian dikasih alamatnya. Kalau nggak salah di Jalan Mishmarot, judul itu komplek Yahudi tok di sini. Hanya jam 8 kita berangkat dari hotel, jalan kaki. Ya nggak ada Grab, nggak ada Gojek di sana. Jalan kaki. Setelah itu ketemu rumahnya, kita tok-tok, kita dijamu masuk di dalam. Ya, dan banyak kisah-kisah di sana. Kemudian kita ngobrol sampai pada akhirnya dia memberikan saya kitab
Ya, dia memberikan saya kitab. Ini kitabnya tak bawa. Kami nggak usah ditunjukkan sudah. Nanti aja kalau sudah selesai kajian. Diberikan kitab free. Nah, sebagai orang yang diberi hadiah, ya tentu dia tabi'i, kesenangan yang manusiawi biasa. Orang diberi hadiah juga apa? Senang. Ya, maka setelah ngobrol sebelum perpisahan itu, saya minta foto bersama dia. Boleh enggak foto bersama? Awalnya dia nolak, nggak mau. Cuman akhirnya saya kasih alasan, nanti boleh nggak sambung di WA? Kita ingin ada komunikasi lebih lanjut lewat WA. Mungkin ada hal yang ingin ana tanyakan kepada dia. Akhirnya dia mau foto tersebut. Itu alasan diplomasi sama dia. Alasan utamanya tadi, yaitu saya pingin ada kenalan yang untuk memuluskan jalan saya ke masuk ke Palestina itu. Ya, untuk memuluskan jalan saya ke Palestina itu, supaya ada punya kenalan penduduk sana. Itu saja. Sudah foto selesai, kita ditanya nih sama jamaah-jamaah. Ini di mana ini kok jamaah ditinggal ini lagi pada banyak nyariin. Ya, hanya kita posting lagi ketemu sama orang. Itu di grup internal. Dan ini juga salah satu ibroh jamaah. Ketika antum melihat di grup tersebut, oh aman, kan ini teman-teman semua. Ya, sohib-sohib semua ini aman, nggak bakal bocor keluar kok. Ini orang-orang yang ana percaya. Jangan gampang percaya dengan hal tersebut. Kalau memang itu adalah suatu hal yang aib, suatu hal yang bisa berdampak buruk, maka jangan bermudah-mudahan. Ini terutama kebanyakan akhwat, ya, kebanyakan perempuan. Nge-share foto tanpa jilbab, nge-share foto yang ya istilahnya foto-foto apa ya? Iya, tanpa jilbab, intinya membuka auratnya, di-share di grup. Ketika ditegur, oh enggak apa-apa, ini grupnya teman-teman semua kok. Aman ini, nggak ada ikhwannya di grup ini, aman. Jamin nggak? Nggak jamin. Ya, maka jangan disebar kalau memang itu bisa menimbulkan hal-hal yang buruk. Ya, ini kekeliruan kita. Ternyata memang benar. Ada yang hasad, ada yang dengki, akhirnya disebar keluar dengan narasi-narasi yang seperti itu. Kemudian 2019 akhir kita ke sana lagi dan kita gunakan itu. Ketika di imigrasi, kita ditanya di imigrasi itu. Nah, kalau kita berbicara dengan bahasa Ibrani itu lebih apa istilahnya, petugasnya itu lebih ramah gitu. Nah, kita ngobrol dengan dia bahasa Ibrani, berapa orang jamaahnya, tinggal di mana, ya, kemudian nanti tujuannya kemana saja, ya. Nah, baru kemudian ana jelaskan bahwa ana sekarang ini sudah ketiga kalinya datang ke sini. Terus ditanya, apa punya orang yang dikenal di dalam atau di kota Yerusalem ini? Saya bilang iya ada. Ini fulan ini namanya Aharon Shoshan. Ya, Aharon itu kalau dalam bahasa Arab apa? Harun. Ya, Aharon Shoshan. Ini kita tunjukkan fotonya. Nah, bilang ini rumahnya, alamatnya di sini. Ya sudah, untuk keperluan itu saja. Dan ternyata berhasil. 25 orang jamaah kita masuk tanpa ada yang dicegat, tanpa ada yang ini, berhasil. Ya, hanya sebatas itu saja tujuan kita. Cuman kalau ditanya, iya, ini adalah kekeliruan, adalah kesalahan. Memang nggak boleh seorang bermudah-mudahan dalam hal ini. Jadi jangan dianggap ini, oh berarti boleh Ustadz, ya enggak boleh. Ya cuman ya sudah, qadarullah sudah tersebar, ya sudah. Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari perbuatan tersebut. Tidak ana benarkan perbuatan itu. Ya tidak ana benarkan perbuatan tersebut. Jadi jangan dianggap perbuatan itu jadi benar kemudian nanti antum tiru, enggak. Terlebih seorang dai. Ya, seorang dai menjadi panutan bagi umat. Sehingga ketika ngelihat seorang dai seperti itu akan berdampak kepada umat, akhirnya bermudah-mudahan terhadap orang-orang kafir. Ya, ini kekeliruan, kesalahan. Astaghfirullah min dzalik. Ana meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Cuman kalau mau dibandingkan, yang lebih parah adalah
bermesraan dengan ahli bid'ah. Dua-duanya khata', dua-duanya keliru. Bermesraan dengan orang kafir, kekeliruan. Bermesraan dengan ahli bid'ah, kekeliruan. Tapi ayyuhuma asyad? Dengan ahli bid'ah. Inilah yang diucapkan oleh Al-Fudail ibn Iyad, sebagaimana dinukil oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, akulu ma'a Yahudi wa Nasrani wala akulu ma'a sahibi bid'ah. Aku makan bersama Yahudi dan Nasrani, tapi aku nggak mau makan bareng sama ahli bid'ah. Wa uhibbu an yakuna baini wa bainahum hisnun min hadid. Dan aku ini pengen ada tiang atau ada pembatas yang terbuat dari besi yang memisahkan antara aku dengan ahli bid'ah ini. Ini bukan berarti terus beliau merekomendasikan untuk kita makan bareng, duduk bareng dengan orang kafir, enggak. Ini beliau hanya mengkomparasikan. Bermesraan dengan ahli bid'ah itu lebih parah. Kenapa kok lebih parah? Kenapa kok lebih parah? Karena ini orang jelas kekafirannya, sehingga tidak ada orang muslim yang mengikutinya. Iya kan? Tidak ada orang muslim yang mengikuti karena jelas kekafirannya. Tapi kalau ahli bid'ah, dia seorang muslim, tapi dia membawa syubhat, sehingga kaum muslimin tertipu dengan ahli bid'ah ini. Oh, berarti nggak apa-apa sama Ustadz Fulan ini. Didengarkan ceramahnya, dibaca buku-bukunya, dan seterusnya. Ya, tapi intinya kita berlepas diri dari semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.